wajib selektif dalam menerima berita. Pemirsa, berita atau informasi saat ini sedang menjadi makanan sehari-hari oleh masyarakat. Terlepas berita itu asli atau palsu alias hoax. Terkadang kita sering mendengar dan melihat berita-berita yang heboh, tetapi kita belum mengetahui apakah berita itu asli atau hoax. Akibatnya, sekarang banyak masyarakat yang memberikan berita hoax. Berita kematian palsu atau hoax adalah berita yang paling sering disebarluaskan. Biasanya kabar kematian tersebut menyebar melalui broadcast message atau pesan berantai, dan sayangnya, tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, kebanyakan orang langsung percaya begitu saja dan menyebarkan berita hoax tersebut di jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Contohnya sekitar beberapa tahun yang lalu, Iwan Fals mendadak dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Untungnya Iwan Fals segera mengkonfirmasi bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Sebulan sebelumnya, Bim Bim Seleng juga mengalami hal serupa. Ia diberitakan meninggal karena serangan jantung, tapi nyatanya drummer tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tak hanya itu, Enda Ungu juga sempat jadi pembicaraan lantaran beredar berita hoaks yang mengabarkan bahwa gitaris tersebut meninggal dunia. Entah apa maksud pelaku menyebarkan berita kematian palsu, tapi yang pasti ini sangat mengganggu orang yang dikabarkan sudah meninggal. Selain berita hoaks seputar kematian para pesohor ternama, baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menegaskan beredarnya berita di media sosial tentang anjuran menyediakan baskom air yang dicampur garam untuk mengurangi asap adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus S. Warinoto mengatakan BMKG tidak pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Selain itu, menurutnya upaya mempercepat proses kondensasi menjadi butiran air itu tidak ilmiah. Tak hanya itu, berita hoaks juga mewarnai suasana usai perhelatan final Piala Presiden. Sempat beredar pesan berantai yang menyatakan ada anggota Viking atau kelompok supporter Persib yang tewas karena kekerasan seperti ditusuk, samurai, dan gunting. Namun kenyataannya, pesan berantai itu dinyatakan sebagai kabar palsu yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan pejabat Humas Polda Metro Jaya. Berita hoaks pun mulai merambah ke ranah agama. Ketika sekelompok orang menuduh seseorang atau kelompok lainnya sebagai teroris, maka serta-merta semua orang percaya dan ikut mengutuk. Akibat dari informasi tersebut, sebagian umat Islam menjadi terpojok, terkucil, dan bisa jadi terzolimi. Pemirsa, berita yang tersebar melalui media informasi besar saja belum tentu benar, apalagi media yang belum mempunyai nama yang hebat. Berita media besar belum tentu benar, karena biasanya mereka mengambil berita dari website luar negeri yang mungkin beritanya belum tentu benar atau bisa jadi berita yang diambil sebagai sumber itu hoaks. Nah, untuk itu kita harus jeli melihat berita yang asli atau hoaks. Kita wajib selektif dalam menerima berita dan terlebih menyebarkannya. Islam tentu sudah menjelaskan hal ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan." Quran Surah Al-Hujarat ayat 6. Turunnya ayat ini untuk mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi. Kita harus memeriksa dengan teliti dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, seraya melihat berita dan realitas yang ada, sehingga jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Informasi yang perlu dikonfirmasikan adalah berita penting yang berpengaruh secara signifikan terhadap nasib seseorang yang dibawa oleh orang fasik. Tentang arti fasik, para ulama menjelaskan mereka adalah orang yang berbuat dosa besar, yang dosa besar itu sendiri adalah dosa yang ada hukuman di dunia atau ada ancaman siksa di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar?" Lalu beliau menjelaskan kata-kata dusta atau kesaksian dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, setelah kita mengetahui persoalan ini, seharusnya kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih mana berita yang benar dan tidak. Jika tidak
tidak mengetahui informasi secara persis, maka harus bersikap tawakuf atau berdiam diri. Jangan mudah memberikan respon, pendapat, analisa, atau sikap terhadap orang lain jika informasi yang diperolehnya belum valid. Sebab jika tidak, ia akan terjerumus pada sikap mengikuti isu dan akhirnya menetapkan sebuah keputusan tanpa fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36.